Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga penting, punya makna hidup, punya tujuan hidup. Kalian mengorientasikan dirimu kemana? Ingin jadi apa? Ini makna hidup dan tujuan hidup. Kata beliau, gimana sih Pak untuk mendeteksi tujuan hidupku apa? Coba ya kamu tanya pakai quotes-nya Martin Luther ini. Saya sampaikan pada kamu bahwa jika seseorang belum menemukan yang membuatnya rela mati, maka ia tidak layak untuk hidup. Nah, coba kamu cek ya, dalam hidupmu apa yang menurut kamu, saya mati tidak apa-apa Pak demi ini. Itu tujuan. Jadi apa, mungkin bisa Tuhan, mungkin bisa orang tua, mungkin bisa negara atau apapun. Itu namanya tujuan hidup. Tapi kalau kalian tidak nemu sama sekali yang seperti ini, berarti kalian belum punya sebenarnya tujuan yang akan kamu tuju mati-matian. Nah, orang yang tidak punya yang seperti ini, tidak punya tujuan, tidak punya makna, ya sulit untuk hidup serius. Ya sederhananya ketika dia sulit hidup serius berarti ya sulit maju, sulit diajak maju. Oh ya dia tidak punya tujuan. Alah Pak ngapain repot-repot, mau ya senang-senang aja lah, kita nikmati saja hidup ini. Mungkin begitu mudahmu. Coba kamu tanya nanti ya. Wah saya punya banyak Pak, orang tua, Tuhan, pacar, lumayan kamu tujuanmu banyak. Jadi untuk apa saja kamu rela bahkan mengorbankan nyawamu. Kamu rela berkorban. Nah, itu nanti jadi tujuanmu. Itu biasanya berhubungan dengan pemaknaan-pemaknaan hidupmu. Kenapa sih kok orang tua? Iya Pak, karena orang tua bagi saya adalah bla 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 bla. Kenapa kok Tuhan? Iya Pak, karena Tuhan adalah, itu pasti itu namanya pemaknaan hidup. Jadi, ayo punya makna, punya tujuan dalam hidup ini. Kalau tidak, hidupmu akan hampa. Hari ini banyak anak-anak muda, saya membaca di beberapa artikel itu, yang mengalami krisis identitas, merasa hidupnya hampa. Biasanya hidup yang hampa itu karena dia tidak punya tujuan lagi. Mau apa terusan? Maka jangan kaget, kadang-kadang kan banyak cerita-cerita seperti ada artis di Korea yang sebenarnya cantik, ganteng, kaya raya, terkenal, dipuja banyak orang, malah bunuh diri. Kok ndak eman-eman ya? Wong saya saja yang jelek, miskin, ndak lulus-lulus itu masih bisa ketawa-ketawa, ngopi, ngafe, kok dia malah bunuh diri. Nyari apa dia? Biasanya ketika dia hampa makna, hampa tujuan, dia tidak bisa jawab, hidup ini mau apa lagi, untuk apa. Itulah. Kalian mungkin, wah saya ingin punya uang banyak Pak. Dia uangnya sudah banyak. Saya ingin terkenal, dia tiap hari viral. Saya ingin jadi, terus dia terus merasa hamba. Semuanya saya sudah dapat, hanya cuma ini ya. Nah itu kegelisahan. Mungkin kalian sering merasa itu. Kalau kalian merasa tiba-tiba kamu merasa hamba hidupmu, merasa bete, bad mood, pol, coba dicek. Dalam hidupku hari ini, untuk apa dan untuk siapa sih aku rela berkorban? Nah mungkin, wah aku boleh hancur tapi jangan sampai orang tuaku kecewa. Nah itu berarti ada tujuan kamu. Aku boleh gagal tapi semoga pacarku tidak, karena dia harus bahagia misalnya. Ya, paling tidak kamu punya sendenan, punya gantungan. Apalagi untuk Tuhan, untuk agama, untuk bangsa, ya monggo saja. Tapi penting kalian punya tujuan hidup, punya makna hidup. Martin Luther King ini betapa istiqomahnya memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil, karena beliau sadar benar itulah panggilan hidupnya. Pemaknaan dan tujuan hidupnya ke arah sana. Maka kata beliau selanjutnya menarik. Tujuan ya tidak harus tinggi. Kata beliau, jadilah semak
Jika tidak bisa menjadi pohon, jika tak bisa menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak saja. Jika kamu tidak bisa menjadi matahari, jadilah bintang. Karena bukan berdasarkan ukuran kita menang atau gagal. Jadilah yang terbaik dari apapun dirimu. Jadi ayolah punya tujuan. Tujuan besar, tujuan kecil, makna luar biasa atau makna biasa-biasa, tidak masalah. Pak, saya tidak bisa Pak memaknai hidup yang luar biasa, yang dalam. Pokoknya hidup saya itu maknanya biasa saja Pak. Ya pokoknya dilakoni, yang penting disyukuri apa saja gitu tok Pak. Ya tidak apa-apa, tidak harus luar biasa. Yang penting kamu punya makna. Jadi kalau tidak bisa jadi pohon tinggi, ya jadilah semak-semak juga tidak apa-apa sih, penting urip. Jangan putus asa dengan hidup. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi jangan sampai putus asa. Ini agak memprihatinkan belakangan. Katanya tingkat depresi, tingkat bunuh diri itu tambah lama tambah meningkat. Yes. Boleh kamu merancang hidupmu seperti apapun, kamu kelola seperti apapun, asal jangan putus asa, itu saja. Jangan kecewa, jangan putus asa. Baik, saya lanjutkan. Masih di prinsip ya. Nah, ini juga menurut saya penting. Tuntunan dari beliau. Hidup ini memang mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti, tidak bisa kita jangkau, tidak kita kuasai semua. Tapi ayo percayalah dan beranilah. Kata beliau menarik. Faith is taking the first step even when you can't see the whole staircase. Percaya itu berarti kamu berani melangkah meskipun kamu belum melihat keseluruhan anak tangganya. Itu namanya percaya. Hidup ini sangat kompleks, sangat luas, sangat dalam. Mungkin kita tidak ngerti detail kecil-kecil satu-satu. Kalau kita nunggu ngerti semuanya sampai detail, mungkin kita tidak jalan-jalan. Ayo percaya saja, terus jalan. Meskipun kita tidak tahu anak tangga ini ujungnya kemana. Kita percaya bahwa kalau melakukan kebaikan, nanti buahnya mesti baik. Kita percaya, terus ayo jalan. Itu saja sudah. Kalau tidak dibahas sampai detail, tidak mesti loh Pak, ada orang baik itu kadang-kadang susah terus hidupnya. Teman saya baik itu ternyata ya enggak, terus ruwet. Apa terus saya tidak baik saja Pak? Tapi tidak baik kan tambah susah. Nanti kamu ruwet, ingin memahami semua jadi ruwet. Sudahlah, percayalah. Terus berani memulai jalan. Jadi, kalau ingin kamu jangkau semua, kamu kontrol semua, tidak bisa. Hidup ini sangat kompleks. Mau nikah saja memikir itu, mikir saya apa nanti bisa ya Pak membahagiakan. Kemudian kira-kira kalau punya anak apa ngatasi ya Pak, saya itu anak enggak telatenan Pak, saya mikirnya panjang. Kalau pagi terus saya terus janjinya kan itu, enggak nikah-nikah. Kan ada orang enggak nikah-nikah pertimbangannya ketahuan. Jadi makanya ada mitos itu biasanya kalau umurnya tambah, pinternya tambah, itu nikahnya lama. Karena pertimbanganmu terlalu panjang, mikirnya macam-macam. Jadi ayolah ya. Kadang-kadang hidup ini perlu ditekati kalau kata orang Jawa. Percayalah, jalan. Ya kalau dibahas sampai detail, segala kemungkinan bisa terjadi. Apa wis? Wong sekedar ngaji gini saja kan. Nanti kalau hujan gimana ya? Nanti kalau pulang kemalaman gimana ya? Nanti kalau di sana ternyata temanku tidak ada yang berangkat gimana ya? Bisa segala macam pertimbangan. Dan memang mungkin terjadi yang kamu pikirkan itu. Tapi kalau kamu mikirnya terlalu panjang ke sana, tidak jalan. Jadi ada kalanya percayalah, beranilah, mulaian. Ya memang kamu tidak bisa lihat ujungnya nanti kemana. Wong akhir itu bisa kemana-mana di luar kuasa kita.
Kata orang-orang Stoik kan, ya pinter-pinterlah memilah ini dalam kuasaku, yang ini di luar kuasaku. Kita sering overthinking pada hal-hal yang di luar kuasa kita. Siapa sih yang kuasaku ujian garap saisane, hasilnya berapa monggo saja, di luar kuasa kita. Maka kata beliau, keyakinan dapat memberi kita keberanian untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Itu akan memberi kekuatan baru pada kaki kita yang lelah saat kita melanjutkan langkah maju menuju kebebasan. Ini untungnya orang beragama. Orang beragama itu kan basis nalarnya ada pada keyakinan. Jadi yakin dulu, kalau perlu rasionalisasi akalnya dipakai. Lebih nyaman. Tapi kalau kamu awalnya mungkin agak menggali dulu, meragukan dulu, itu biasanya lama. Jadi karena hidup ini sulit dideteksi sampai ke relung-relung paling gelapnya, paling samarnya. Maka jalan paling aman, faith. Percaya dulu, lebih enak. Nah, kata beliau gitu. Karena kalau beliau nuruti diskusi, pertimbangan, mungkin beliau tidak bergerak-bergerak. Diskusi terus bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan. Diskusi seminar di mana-mana. Ini sing miskin tetap miskin. Isinya seminar terus. Nah, ya kan, caranya begini loh, caranya gini loh. Itu kokean coro, kokean diskusi. Ya memang mungkin cara ini ada lemahnya, cara itu ada kurangnya. Tapi ya memang harus dipilih salah satu dan siap ditanggung segala resikonya, jalan. Jadi itu prinsip yang keempat yang menurut saya kita harus mulai. Terus ya memang segala sesuatu perlu pengorbanan. Nothing worthwhile is gained without sacrifice. Tidak ada hal yang berharga itu tanpa pengorbanan. Selalu perlu pengorbanan, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin emosi, mungkin biaya, dan lain sebagainya. Dan ini ada quote menarik. The time is always right to do the right thing. Waktu akan selalu benar untuk melakukan kebenaran. Jadi tidak usah mikir panjang kalau itu kebenaran. Waktunya anytime mesti benar. Saya ingin bantu orang, Pak. Kira-kira waktu yang tepat kapan ya, Pak? Apa pagi? Walah, kalau pengen bantu tidak usah mikir waktu. Semua waktu cocok kalau untuk hal yang baik dan yang benar. Oke, ini prinsip yang keempat. Ini sebelum ke perdamaian ya. Mungkin kita perlu proses untuk sampai pada tujuan tadi. Yang penting jangan menyerah. Tadi saya sebut jangan putus asa itu ya. Ya memang segala sesuatu tidak bisa instan. Selalu kita perlu proses. Bagi yang menggunakan logik instan, siap-siap kecewa. Ikuti prosesnya. Tahan ujian godaannya. Kata beliau, jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, boleh, asal kamu terus maju. Jangan berhenti. Kalau kamu sudah punya tekad tadi kan, percaya, berani memulai, jalan terus. Mungkin tenagamu tinggal separuh, ya berjalan separuh tenaga. Mungkin kamu sudah ngos-ngosan, ya pelan-pelan sambil ngos-ngosan. Yang penting jangan putus asa, jangan mandek, maju terus. Kenapa? Ya karena kita sudah matok tujuan. Kita sudah punya makna, punya tujuan. Kalau dalam agama ini saatnya untuk istiqomah. Kayak ngaji ini, kalau kita tidak punya daya istiqomah, mungkin ya wis tak tinggal sejak dulu-dulu. Bosen ngomong kayak gini-gini terus aku. Sekali-sekali pengen ganti forum. Forumnya anak-anak gini-gini terus misalnya. Ya kan bisa saja begitu. Tapi kan ya ini
khasiatnya perjuangan yang perlu istiqomah. Jadi maka prinsip ini penting. Jadi prinsip-prinsip dari Martin Luther ini mungkin menarik untuk membentuk karakter kita ya. Jadi pribadi yang jangan menyerah. Kata beliau bahkan ukuran utama orang kuat itu bukan saat dia berdiri di saat nyaman dan aman, tetapi saat dia berdiri ketika menghadapi tantangan dan kontroversi-kontroversi. Ya kalau situasi nyaman, aman, biasa. Tapi begitu ada tantangan itu terbukti ini kuat berarti orang ini. Kalau bahasa agama kan semakin lelah, semakin capek itu semakin banyak tantangan tapi masih istiqomah, menunjukkan dia orang kuat. Baik, saya malam hari ini agak batuk, jadi itu kan jadi kelihatan tantangannya batuk tapi ya tetap ngaji. Nah, ini berarti apa? Ini salah satu contoh istiqomah itu kadang terbukti dari tantangan. Allah kalau sehat terus, enak terus ya biasa Pak sama saya. Saya coba nanti kalau ada tabrakan undangan yang dapat gaji besar misalnya, apa ya tetap ngaji apa diliburkan. Saya tak lihat nanti Pak Faiz kalau ada tabrakan misalnya. Itu tantangan. Jadi tantangannya istiqomah. Baik. Terus saya menolak, kata beliau, menerima gagasan bahwa manusia hanyalah kepingan perahu dan sampah di sungai kehidupan yang tidak mampu mempengaruhi peristiwa yang berlangsung di sekelilingnya. Manusia bukan sampah dan bukan papan yang terbawa arus. Manusia itu makhluk yang mampu membuat arus sendiri. Jadi maka semoga tidak ada yang malam hari ini hadir punya prinsip saya mengalir saja Pak gitu. Ya, kan banyak teman-teman yang muda-muda biasanya begitu karena mungkin males mikir tadi. Begitu ditanya, gimana cita-citamu nanti setelah lulus? Enggak tahu Pak, saya mengalir saja Pak, saya ikut. Nah, kalau prinsipmu begitu, yo kamu ndak jadi kendali atas hidupmu sendiri. Bercita-citalah. Kalimat-kalimat seperti tadi menunjukkan kalian ndak berani bermimpi. Ndak apa-apa, ndak akan ada orang ketawa kok kalian bisa. Yo saya pingin pemilu, 2 pemilu yang akan datang saya bisa lah Pak jadi ketua-ketua MPR kalau ndak presiden misalnya. Loh ya ndak masalah cita-cita tinggi. Baik. Kayak ini prinsip-prinsip hidup yang penting sebelum berjuang seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King tadi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.